Selama perjalanan 6 bulan gratis Teras Dakwah telah memberikan 476 layanan dan membantu lebih dari 1.200 orang yang memerlukan bantuan. Kami juga ikut serta dalam event-event penting seperti dakwah, layanan sosial, dan darurat. Menjalankan tugas dengan sepenuh hati. Ambulan gratis Teras Dakwah yang telah membantu begitu banyak orang dan semua layanan gratis ini bisa terus berjalan dengan kolaborasi bersama teman ngaji semua. Bersama Baitul Mal Teras Dakwah, kita bisa menciptakan manfaat yang tak terhingga. Mari bergabung dalam peluang amal jariah ini. Mulai dari 20.000 saja ke rekening BSI 74411133336 atas nama Teras Dakwah. Jazakumullah khairan kasiron atas kebaikan dan dukungan Anda. Bersama-sama kita menjadi cahaya di saat yang gelap. Dengan siapa mas namanya? Nama saya Ifla. Ifla. Dari mana mas kalau boleh tahu? Asal saya dari Batam dan Dari saya berdomisili di Prambanan, Sleman. Oh, Masya Allah. Lagi kuliah berarti di sini mas? Mengabdi di pondok. Oh, mengabdi di pondok, Masya Allah. Ya silakan tafadhol ditanyakan pertanyaannya. Izin bertanya Habib, ya mungkin ini agak keluar sedikit dari materi. Ini tentang bahasa Arab, Habib. Yang saya ingin tanyakan ialah bahasa Arab itu sebenarnya apakah sudah dari awal generasi manusia seperti Nabi Adam diturunkan, apakah atau ada pada saat zamannya sekitar Nabi Ibrahim atau Nabi Ismail begitu Habib? Terima kasih. Untuk kapan munculnya bahasa Arab itu sebenarnya perdebatan antara ulama. Apakah bahasa Arab itu adalah bahasa pertama yang diajarkan kepada Nabi Adam ketika di surga, atau bukan, atau apakah itu pecahan dari bahasa yang diajarkan kepada Nabi Adam. Tentu tidak ada teks. Tentu untuk ke masa yang lalu itu tadi kan kita butuh teks sebagai bukti, teks yang maksum ya, teks yang artinya teks yang tidak mungkin salah, ima itu ada di Al-Quran atau di hadis, tetapi tidak ada teks yang mengatakan apakah bahasa Arab itu ada sejak Nabi Adam atau baru muncul di zaman orang-orang Arab. Orang-orang Arab itu pun nanti terbagi menjadi 3 kelompok. Ada namanya Arabul Aribah, ada Arabul Musta'ribah, ada Arabul Arab Al-Baidah. Nah, itu apakah ada baru ada sejak itu khilaf antar ulama. Ada yang mengatakan sejak Nabi Adam, ada yang mengatakan sejak masa-masa itu. Nah, dan jawabannya tentu tidak tahu saya. Artinya sejak kapan bahasa Arab itu ada. Nah. Ya itu jawaban dari Habib Rofi untuk Mas Ifla ya. Semoga bisa terjawab. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Ikhwan atau yang dari akhwat? Silakan yang ingin bertanya bisa angkat tangan. Ada lagi teman-teman ikhwan yang ingin bertanya? Atau nanti Habibnya yang bertanya? Langsung. Oh ini masnya. Dengan siapa mas namanya? Bismillahirrahmanirrahim. Baik, perkenalkan nama saya Najah. Ya, izin Habib mau tanya. Kan
dalam mencari ilmu saya sering mendengar kalau kita harus tahu dulu sanadnya guru itu nyambung sama Rasulullah apa enggak, begitu nggih. Nah, kan biasanya biar tahu bahwa sanadnya gurunya itu jelas atau enggak itu kan harus bertanya langsung begitu. Nah, tapi seringkali ketika saya mau mengaji kepada seorang guru itu sungkan mau nanya. Kalau misal tanya jenengan sanadnya gimana kan maksudnya buatan sungkan begitu Habib. Nah, kira-kira apa ada solusi lain biar kita itu ngajinya itu insya Allah mendapat sanad yang jelas dari guru tanpa takut menyinggung perasaan guru begitu. Ya, pertanyaannya bagus. Kalau misalnya ngaji harus tahu sanadnya, sebenarnya gampang. Cara tahunya itu sebenarnya gampang. Ngelacaknya itu gampang. Nah, ngelacaknya adalah sebenarnya dengan tahu gurunya siapa aja. Maksudnya gini, dia belajar sama guru siapa atau mondoknya di mana misalnya, atau gurunya misalnya belajar di Mesir, belajar sama siapa di Mesir. Nah, tentu ini di kalangan penuntut ilmu itu mudah ngelacaknya. Dan juga tidak harus tanya langsung sama gurunya, tanya sama murid-muridnya aja. Tanya sama murid-muridnya. Ini Kiai Fulan atau Ustadz Fulan ini, ya kalau misalnya ndak enak mau langsung nanya, tanya aja dulu belajarnya sama siapa, dulu belajarnya di mana, ya kan? Itu nanti pelacakannya akan mudah, gitu. Misalnya kita misalnya ketika di Mesir misalnya, kita belajar misalnya ada misalnya Syekh Ali Jum'ah. Nah, kita tahu Syekh Ali Jum'ah ini belajarnya sama siapa? Sama Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari. Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari ini belajarnya sama siapa? Nah, itu biasanya karena para ulama itu punya yang namanya sabat. Punya yang namanya sabat. Sabat itu apa? Sabat itu adalah susunan sanad riwayat para ulama yang disertai juga dengan biografi. Itu yang pertama. Yang kedua juga dapat dilacak dari biografi ulama yang dituliskan dari abad ke abad, mulai dari zaman Rasulullah SAW sampai sekarang. Hampir semua ulama itu yang terkenal ya, hampir semua ulama di negara-negara Timur Tengah sana itu sanadnya lengkap. Bukan sanadnya lengkap, tetapi biografinya lengkap. Dan di dalam biografi itu pembahasan yang paling pasti dibahas itu adalah siapa guru-gurunya dan siapa guru yang paling dia mulazamahi. Siapa guru yang paling dia mulazamahi. Jadi sebenarnya sistem pelacakannya bagi yang tahu cara melacaknya mudah. Tapi bagaimana cara bertanyanya? Kalau jadi nanyanya jangan sanatnya, tanyanya dulu jenengan belajarnya sama siapa, atau dulu jenengan belajarnya di mana. Nah, baru dari sama siapa dan di mana itu tadi nanti kita akan mudah dalam melacaknya. Misalnya, di pondok ini, pondok ini sanatnya kayak gini. Di pondok ini sanatnya kayak gini. Di pondok ini sanatnya kayak gini. Nah, seperti itu. Atau kalau guru-guru di Timur Tengah sana mudah melacaknya. Syekh Fulan ini gurunya Syekh Fulan, Syekh Fulan. Cepat ketemunya. Kalau orang yang selalu berkecimpung dalam halakoh ilmu yang memang dari sistem-sistem, bukan sistem-sistem formal ya, sistem-sistem yang talaki. Dia dengan sistem-sistem talaki biasanya untuk melacak sanad ke guru
sanad keguruan dari guru-guru yang mengajar itu mudah. Biasanya pelacakannya akan mudah. Itu untuk cara bertanyanya. Jadi atau misalnya dicari aja. Hatta bahkan sekarang banyak ustadz-ustadz atau siapapun, apalagi kalau sudah terkenal, tinggal dicari di Google tahu ustadznya siapa. Ustadz ini dulu belajarnya di mana, gurunya siapa, sudah ketahuan. Habis itu tinggal diurutin aja ke atas melewati buku-buku biografi. Nah, tentu harus tahu buku-buku biografinya itu buku-bukunya apa saja, bukanya seperti apa, dapat diakses di mana dan lain sebagainya. Itu sebenarnya ilmu lain itu sebenarnya. Nah, ilmu lain. Tapi biasanya murid-muridnya yang mulazamah dengan guru-guru tersebut harusnya tahu gurunya itu sanad keilmuannya seperti apa. Seperti itu yang kita alami di Mesir selama ini. Guru-guru yang mengajar rata-rata kita tahu mereka itu guru-gurunya siapa dan sanadnya seperti apa. Demikian. Itu jawabannya dari Habib, Mas Naja. Terjawab? Alhamdulillah. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Dari teman-teman akhwat dari tadi kayaknya nggak ada nih. Oh itu mbaknya. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin bertanya, kan kita nggak boleh ketika kita udah berpegang pada satu mazhab, kita nggak boleh mencampur-campurkan gitu kan dalam masalah fikih misalnya. Namun jika kita memiliki uzur, misalnya seorang itu sakit atau mungkin dia mengalami was-was dan segala macamnya, dalam masalah misalnya beberapa hal, apakah boleh kita mengambil mazhab yang mungkin itu lebih memudahkan kita gitu, sehingga mungkin membantu kita dalam hal itu. Terima kasih Habib. Ya, dalam masalah bermadhab tidak ada kewajiban untuk berpegang pada ini kaidah umumnya dulu. Nanti kita kerucutkan akan kita kerucutkan. Tidak ada kewajiban untuk berpegang pada madhab tertentu dan tidak ada kewajiban untuk berpegang hanya pada satu madhab. Oke, tidak ada kewajiban. Al-Imam An-Nawawi mengatakan bahwasanya yang sahih, yang rajih, bahwasanya madhabul awam madhabu mufti. Madhab orang awam adalah madhab muftinya. Ketika kita menjadi orang awam, kemudian kita bertanya kemudian kepada seorang mufti, artinya kepada seorang alim, kepada seorang ahli fikih, kemudian dia menjawab, maka jawaban dia itu tadi atau jawaban muftinya itu tadi itu adalah madhabnya. Oke. Kemudian itu kalau dalam masalah bertanya. Oke. Tapi sekarang ketika kita mau belajar fikih, tentu belajar fikih itu wajib. Karena belajar fikih itu adalah mempelajari apa? Mempelajari bagaimana supaya ibadah-ibadah kita sah, bagaimana supaya muamalah-muamalah kita sah, dan bagaimana supaya kita tidak terjerumus dalam keharaman. Maka belajar fikih itu wajib. Tapi tentu fikih itu banyak perbedaan antar ulama. Ya, antar ulama fikih itu banyak perbedaan. Bahkan dari sejak zaman Rasulullah SAW, ini saya panjangkan sedikit jawabannya. Dari zaman Rasulullah SAW perbedaannya itu panjang, banyak, bahkan sempat di zaman Imam Syafi'i atau setelah zaman Imam Syafi'i, zaman Imam Ahmad bin Hambal dan lain sebagainya, itu madhab fikih itu tentu sejumlah ulama-ulama yang dapat mencapai derajat ijtihad. Dan ketika itu terhitung sampai ada 90 madhab. Ada sekitar 90 madhab. Nah, dan 90 madhab itu macam-macam. Bahkan ada yang
sampai abad ke-6 itu masih eksis seperti madhab al-Dhahiri, ya, madhab al-Dhahiri, kemudian madhab al-Auza'i, madhab al-Thawri dan lain sebagainya. Itu madhab-madhab yang sampai abad ke-6 masih eksis. Tapi kemudian sedikit demi sedikit madhab-madhab itu hilang karena disebabkan pengikutnya yang sudah tidak eksis lagi dan tidak mampu menjaga kelanggengan madhab-madhab tersebut. Nah, dan madhab ini intinya kemudian kita ujung-ujungnya ada 4 madhab, karena 4 madhab ini yang berhasil bertahan secara keilmuan, dalam artian ulama-ulamanya terus ada, tidak terputus, ya, ulama-ulamanya terus ada, kemudian digunakan oleh pemerintahan-pemerintahan sepanjang zaman. Ada pemerintahan-pemerintahan yang menggunakan madhab Hanafi, ada yang menggunakan madhab Hambali, ada yang menggunakan madhab Maliki, ada yang menggunakan madhab Syafi'i. Nah, misalnya sekarang di Saudi pakai madhab Hambali, di Afrika Utara sana menggunakan madhab Maliki, di Mesir menggunakan madhab Syafi'i dan Hanafi, di Turki menggunakan madhab Hanafi. Itu secara konun. Konun itu apa? Secara undang-undang. Nah, sehingga tinggal 4 madhab ini yang langgeng, karena yang sampai sekarang masih eksis ulama-ulamanya itu adalah 4 madhab itu saja. Dan tentu sebagaimana yang kita katakan tadi, bahwasanya 4 madhab ini menurut jumhur ulama dalam perbedaan pendapat, ya, dalam perbedaan pendapatnya yang betul siapa? Cuman satu. Yang betul dari perbedaan pendapat ini cuman satu, tapi siapa yang betul? Tidak ada yang tahu. Dan semua madhab ini sah untuk diikuti, sah untuk ditaklid. Semua 4 madhab ini sah untuk diikuti dan sah untuk ditaklid. Tidak ada larangan mengikuti madhab manapun. Tidak ada larangan mengikuti madhab manapun. Nah, tapi tentu kita sebagai orang yang mau belajar untuk diamalkan, tidak mungkin mempelajari semuanya. Maka untuk awal-awal tentu kita mempelajari dulu apa? 1 madhab dulu. Nah, itu yang pertama. Sebab kenapa kok misalnya di Indonesia kok madhab Syafi'i toh? Yang kedua, tentu itu 1 madhab itu kalau misalnya dia mau mencapai sampai derajat ijtihad, dia harus apa? Konsisten dengan 1 madhab. Kenapa? Ini kalau dia mau jadi ulama, dia harus konsisten dengan 1 madhab dulu. Kenapa? Karena dalam 1 madhab itu bukan hanya apa? Bukan hanya fikihnya, yaitu hasil apa? Hasil ijtihadnya, tetapi usulnya dan juga qawaidnya. Maka dia harus mempelajari 3 ini dalam 1 madhab yang sama, sehingga dia memahami bagaimana konsep apa? Pengambilan hukum dengan metodologi yang dianut oleh madhab ini tadi. Itu dari segi belajar. Nah, dari segi mengamalkan, nah maka tentu misalnya Indonesia, kenapa kok di Indonesia rata-rata madhabnya, bukan rata-rata, semuanya harusnya itu adalah madhab Syafi'i. Karena yang menyebarkan Islam ke Indonesia kebetulan orang madhab Syafi'i, kebetulan aja. Coba yang menyebarkan orang madhab Hanafi, mungkin semua di Indonesia sudah madhabnya Hanafi. Nah, kemudian ketika satu daerah itu sudah dianut oleh madhab tertentu dianut oleh banyak orang di satu tempat, maka tidak boleh, dalam artian ya, tidak boleh mengamalkan madhab-madhab lain yang menyebabkan fitnah. Yang menyebabkan apa? Fitnah. Karena ini kita ada di kalangan orang-orang awam. Kita ada di kalangan orang-orang awam, maka ketika kita mengamalkan madhab lain bisa menimbulkan fitnah, yang mana orang-orang awam ini tidak tahu kalau ini madhab lain. Orang-orang awam ini tidak tahu kalau ini madhab lain, malah dikira aliran
aliran sesat, dikira aliran lain, ya kan? Datang ke Indonesia tiba-tiba apa? Tiba-tiba apa? Takbir tangannya ndak sedakep. Wah, ini Syiah ini, padahal orang mazhab Maliki. Nah, ya kan? Maka menimbulkan apa? Menimbulkan fitnah. Tidak bolehnya bukan karena apa? Bukan karena mazhab itu salah atau mazhab itu tidak boleh diikuti. Tidak bolehnya karena itu dapat menimbulkan fitnah. Nah, kalau di rumahnya sendiri mau diamalkan, oh enggak apa-apa. Kalau tidak menimbulkan fitnah di kalangan ulama sendiri, enggak apa-apa. Enggak ada masalah. Makanya orang kalau mau mengikuti atau belajar madhab tertentu, maka belajarlah madhab di apa? Madhab daerahnya. Daerahnya apa? Oh, di Indonesia, ya udah belajar madhab Maliki, enggak usah madhab Syafi'i, enggak usah aneh-aneh belajar madhab Hanafi, belajar madhab Hambali, belajar madhab Maliki untuk diamalkan. Untuk diamalkan. Thayyib. Nah, kemudian sekarang dengan kemajuan teknologi, dengan dengan perubahan zaman, beberapa masalah di dalam mazhab Syafi'i misalnya, beberapa masalah di dalam mazhab Syafi'i sulit untuk dilakukan, ya, sulit untuk dilakukan. Nah, sehingga ketika itu boleh kita ketika itu melakukan apa? Melakukan madhab lain. Melakukan apa? Melakukan madhab lain atau mengamalkan dengan madhab lain. Tapi dengan syarat. Nah, dengan syarat. Syaratnya apa? Rangkaian amalan tersebut harus dibenarkan oleh salah satu imam madhab. Harus dibenarkan oleh salah satu imam madhab. Maka contoh kita selalu difatwakan misalnya apa di Indonesia ini, nanti kalau umroh, ya, masalah batal wudhu ikut madhab Maliki, ikut madhab Maliki. Di dalam madhab Maliki itu sentuhan antar lawan jenis tidak batal kecuali kalau sengaja atau dengan syahwat. Kalau tidak sengaja dan tidak ada syahwat tidak batal. Tapi kalau sengaja atau dengan syahwat maka batal. Maka tentu sulit tawaf di mana? Di Ka'bah, tawaf di Ka'bah tidak bersentuhan dengan lawan jenis. Wah, pakai madhab Syafi'i batal terus kita. Tidak jadi tawafnya. Kan seperti itu. Akhirnya apa? Dalam kesulitan seperti ini dibolehkan oleh para ulama untuk apa? Untuk menggunakan madhab lain. Tapi syaratnya itu tadi, tawafnya harus sah menurut semua madhab, menurut salah satu imam madhab. Nah, artinya apa? Dia juga wudunya harus pakai madhab Maliki. Oh, gimana itu wudunya madhab Maliki? Emang beda sama madhab Maliki? Oh, sama madhab Syafi'i? Iya, beda wudunya madhab Maliki sama wudunya madhab Syafi'i. Kalau madhab Maliki itu wudunya semua kepala harus kena, ya. Kalau madhab Syafi'i kan sedikit aja udah cukup. Nah, ini semua kepala harus kena. Madhab Maliki itu semua anggota wudu itu harus dilewatin sama tangan, harus digosok, ya. Harus dilewatin sama tangan. Kalau madhab Syafi'i kan disiram-siram gini, nah, kecer-kecer gini udah selesai, ya kan? Yang penting air semuanya kena ke seluruh anggota itu tadi, ya. Itu madhab Maliki. Sehingga misalnya kalau misalnya dia tawaf, ya kan, tawaf, dia wudu pakai madhab Syafi'i misalnya, ya kan, wudu pakai madhab Syafi'i, rambutnya cuman ser gitu. Habis itu tangannya cuman disiram, set. Tapi masalah batal wudu dia ikut madhab Maliki. Tawaflah dia bersentuhan. Nah, maka kita tanya ulama madhab Maliki, sah enggak ini tawafnya? Sah apa enggak tawafnya? Orang madhab Maliki akan mengatakan ini tawafnya enggak sah. Kenapa? Oh, wudunya enggak sah kok. Kan wudunya enggak sah. Ya enggak? Menurut madhab Maliki tadi enggak sah kan?
wudunya. Walaupun madhab Maliki tidak mengatakan tawafnya tidak sah bukan karena bersentuhan. Nah, ketika kita merujuk ke orang madhab Syafi'i, ini orang tawafnya sah enggak? Enggak sah juga. Loh kenapa kok enggak sah? Loh ini bersentuhan dengan lawan jenis. Nah, berarti dia menggabungkan dua madhab yang mana tidak satu madhab pun mengakui bahwasanya apa? Bahwasanya ibadahnya itu Sah. sah. Maka harus apa? Harus menggunakan apa? Harus melakukan syurutut taklid. Syurutut taklid itu apa? Syurutut taklid itu tadi salah satunya adalah apa? Tidak boleh menggabungkan antara dua madhab yang menyebabkan satu rangkaian ibadah atau satu rangkaian amalan tidak diakui oleh madhab manapun. Tidak diakui oleh madhab manapun. Karena nanti jadi repot. Misal pernikahan atau misal masalah najis anjing. Masalah najis anjing madhab Maliki itu suci, anjing itu suci, tidak najis. Nah, kan? Anjing itu suci, tidak najis. Nah, kemudian masalah wudhu, antum tahu. Ada orang kemudian dia wudhu pakai apa? Pakai madhab Syafi'i, kemudian bersentuhan anjing apa? Taklid madhab Maliki, tidak najis. Habis itu sholat. Sholatnya sah menurut mana? Madhab Maliki bilang tidak sah karena wudhunya tidak sah. Madhab Syafi'i bilang tidak sah karena habis kena najis anjing. Dan itu juga nyampur madhab itu juga bisa menyebabkan kepada misalnya dalam masalah pernikahan, nikah tidak pakai wali, ikut madhab Hanafi. Tidak pakai saksi, ikut madhab Maliki. Tidak pakai mahar, ikut madhab Syafi'i. Wah itu jadinya apa itu? Jadinya kan zina itu jadinya. Wali tidak ada, saksi tidak ada, mahar tidak ada. Jadinya apa? Jadi zina. Ada satu madhab yang bilang itu nikahnya sah, tidak ada. Padahal dalam parsial madhabnya dia ikut madhab tertentu. Nah, seperti itu. Maka boleh nggak kita ngikutin madhab lain ketika kita sedang dalam keadaan sulit, misalnya untuk mengikuti madhab sendiri? Oh ya boleh, silahkan, tapi dengan memenuhi syarat taklid itu tadi, dengan memenuhi syarat taklid itu tadi. Nah, sama seperti misalnya was-was tadi yang dikatakan, orang was-was berkaitan dengan apa misalnya was-wasnya ini? Masalah air atau masalah takbir atau masalah apa? Ya, misalnya masalah takbir niat harus pas sama Allahu Akbar. Niat harus pas sama Allahu Akbar. Padahal ada ulama di dalam madhab Syafi'i sendiri bahkan yang mengatakan niat sebelum takbir itu pun sah. Walaupun itu tidak mu'tamad di dalam madhab, sebagaimana ada teksnya di dalam kitab I'anatut Thalibin misalnya seperti itu dan lain sebagainya. Artinya semua kesulitan yang ada di dalam madhab itu ada solusinya di dalam madhab lain, dan itu boleh dilakukan, boleh kita melakukan madhab lain ketika sulit untuk mengamalkan madhabnya sendiri. Atau artinya ketika ada kebutuhan untuk melakukan madhab lain, boleh kita melakukan madhab lain tersebut. Demikian. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Kita baru saja menyelesaikan sesi tanya jawab yang langsung ditanyakan oleh teman-teman semua dan dijawab langsung oleh Habib Rofi As-Sofi, yang mana Alhamdulillah kita sudah ada di penghujung acara pada malam hari ini. Tapi sebelum itu kami dari Teras Dakwah mengucapkan sebanyak-banyaknya terima kasih, jazakumullahu khairan katsiran, kepada teman-teman semua yang sudah ikut hadir dalam majelis ini, dan juga terkhusus kepada Habib Rofi As-Sofi yang telah memberikan ilmunya. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan juga sebelum saya tutup, izinkan saya untuk memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata, salah ucap, karena kesempurnaan sudah pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan sudah pasti datangnya dari hambanya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.